kita di mana? Dalam roadmap peta Indonesia. Indonesia bahwa kita jalan kematian, berarti dulu bahwa kita jalan ke kemerdekaan, orang Papua sendiri kemana? Jadi kita kembali ke demokrasi. Jadi saya bicara sejarah interaksi bangsa Papua dengan bangsa lain. Itu roadmap para pihak untuk Papua. Bagaimana peta jalan mereka? Peta jalan dari masing-masing bangsa ini tentang Papua itu apa? Ada 5 bagian yang saya bicara. Pertama itu saya bicara sehubungan dengan sejarah interaksi itu sendiri. Kedua, sehubungan dengan peta jalan Belanda terhadap bangsa Papua. Roadmapnya Belanda terhadap bangsa Papua. Yang berikut, peta jalan Indonesia terhadap bangsa Papua. Yang berikut itu orang Papua punya jalan sendiri. Dan yang terakhir itu penutup. Jadi dia bukan rangkaian itu. Ada 5. Pertama, sejarah kami berinteraksi dengan bangsa lain. Kedua, roadmap peta jalan Belanda terhadap orang Papua. Yang ketiga itu peta jalan Indonesia terhadap bangsa Papua. Dan yang keempat itu orang Papua punya jalan sendiri, peta jalan orang Papua, roadmap orang Papua. Dan yang terakhir itu penutup. Itu kira-kira gambaran. Di awal ini saya sampaikan supaya kalau kita masuk itu dia punya irisannya, bagiannya itu 5 bagian itu. So, sehubungan dengan bagian pertama tadi adalah dasar pemahaman bangsa Papua tentang diri, kedatangan orang asing, dan masa depannya. Jadi bagian pertama ini yang saya mau sampaikan kepada kalian semua dan kepada saya sendiri adalah begini. Orang Papua itu manusia, subjek, yang dalam antropologinya menyebut diri anak ini, men, amumen, anuha. Masing-masing menyebut diri saya manusia. Manusia yang Papua ini terdiri di satu wilayah, satu daerah, dan hidup berkembang biak, berdaulat, merdeka di atas wilayah ini. Dan perkembangan peradaban, perkembangan kehidupan itu telah berlangsung ribuan tahun. Ribuan tahun namanya. Dan dalam pemahaman ini, orang Papua adalah manusia sejati, manusia unggul. Dan dalam pandangan ini mematakan semua teori-teori barat yang mengidentifikasi orang wilayah tertentu sebagai manusia kelas 2 dengan rasisme yang tinggi nanti. Salah satu antropolog, Nicolau Degley, dia bilang peradaban orang Papua, orang Malaysia itu sama beradabnya dengan bangsa lain di dunia. Berdasarkan penelitian dia di wilayah ini, dia mengatakan klasifikasi orang menurut perkembangan. Dia mengatakan orang Papua orang yang beradab, orang Malaysia orang yang beradab, sama dengan bangsa Arya di Eropa. Kalau berdasarkan perkembangan, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai manusia yang kelas 1. Bangsa Arya, Eropa, kemudian Asia, kelas 2, dan Afrika dan yang lain itu
kelas 3, termasuk Papua. Begitu. Dan karena itu kita masih mendengar banyak orang bilang mereka masih terbelakang, masih hidup di zaman batu, kanibalisme dan stigma-stigma yang negatif. Itu bagian dari politik rasisme, politik pendudukan yang mendegradasi identitas harga diri bangsa Papua. Sebagai ini aku tadi, aku meta. Itu kata kunci. Dan dalam pemahaman orang Papua sebagai subjek sadar bahwa saya manusia. Nah, karena itu dalam interaksi orang Papua mulai terjadi itu para ahli umumnya mulai dengan abad ke-13 ketika bangsa Spanyol, Portugal, Eropa mulai ekspansi bergerak ke mana-mana di seluruh dunia. Tapi kalau melihat lebih jauh dan beberapa antropolog Papua termasuk Mansoben mengingatkan kita bahwa interaksi orang Papua itu dengan bangsa lain terjadi khusus dari Cina itu sekitar tahun 724 1400 tahun lalu, 1400 tahun yang lalu. Mereka ini menyebut diri kami itu Senti. Orang Papua itu Senti. Lalu kemudian terjadi tahun 1912. Itu kontak terjadi dengan bangsa Arab. Bangsa Arab. Mereka menyebut kami itu Sandi. Orang Papua disebut dengan Sandi. Dan terus terjadi beberapa kontak secara intensif. Kemudian abad ke-13, terus kemudian 1936 dan beberapa pelaut dari Portugal mulai memberi nama dengan Papua dan seterusnya sampai dengan saat ini. Jadi interaksi yang pertama terjadi sekitar tahun 724. Nah, beberapa bukti yang ditemukan adalah tahun 724 itu kerajaan Sriwijaya itu pemberian hadiah kepada Raja Tionghoa berupa seorang gadis berwarna kulit hitam. Jadi kulit hitam itu dipandang dari orang Malaysia. Nah, dalam konteks hubungan interaksi tadi kemudian Belanda, Inggris, Jerman, jadi Spanyol, Portugal itu hanya datang dan pergi, tapi mulai menetap, berinteraksi lebih mendalam itu 3 bangsa ini. Kemudian tahun 1900 kalau ini bisa. Itu pada 1895 itu Papua dibagi 3. Di bagian di sini diserahkan kepada Belanda, di bagian Papua Nugini dari gunung ke utara diserahkan kepada Jerman, dan dari gunung ke selatan diserahkan kepada Inggris. Jadi 3 koloni besar Eropa ini, Belanda, Jerman, dan Inggris membagi Papua menjadi 3 bagian.
dan mereka mengklaim diri sebagai pemilik dari tanah besar. Lalu mereka melakukan koloni, penjajahan, pendudukan. Nah, pada kurun waktu itu di bagian timur, ketika Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris. Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris. Lalu wilayah Jerman itu diambil. Jadi Papua Nugini di bagian gunung utara yang diduduki oleh Jerman itu diserahkan kepada Papua Nugini, kepada Inggris. Penemu bom Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh Inggris itu orang Yahudi. Orang Yahudi ini cikal bakal bagaimana negara Israel yang sudah dihapus dari peta dunia itu kemudian kembali ke yang sekarang kita lihat tidak. Jadi karena dia menemukan bom yang sungguh luar biasa, Ratu berjanji untuk memberikan apa saja yang dia minta. Dan ketika dia meminta kembali ke Israel. Ratu Inggris dia bilang, Israel itu sudah dari peta. Kau minta saya di Perancis ke Jerman karena sana. Dia bilang, Israel itu sebelum negara-negara ini ada dan kita kami ada Israel. Itu yang membuat sampai dengan hari ini jadi negara Israel kembali yang seperti yang kita saksikan. Jadi waktu itu sebelum Perang Dunia Pertama digunakan Inggris itu Israel ini dianggap hak dari peta dan ada Palestina. Itu bagian dari sejarah kita. Dan setelah tadi pembagian Papua, lalu Papua di bagian barat ini diberikan nama Nederland dunia dan punya sejarah yang panjang. Dalam sejarah yang panjang itu Papua itu beberapa kali mengalami perubahan nama. 1 Desember 1961 itu Kongres pertama memutuskan nama Papua, nama bangsa Papua. Wilayah itu West Papua. Papua Barat. Kemudian pada Mei 63 Papua yang disebut nama Papua tadi kemudian dirubah menjadi Irian Barat tahun 1973 setelah Kabinet Indonesia masuk. Kemudian pada tahun 2000 kembali nama menjadi Papua oleh Gus Dur. Dan sekarang ini dengan banyaknya pemekaran dan lain-lain itu ditantang. Kita sebagai bagian dari persatuan kita menyebut nama apa? Karena mereka membagi-bagi Papua hanya untuk memecah-mecahkan kita. Nah, karena itu di situ tantangan dan saya banyak kesempatan dan menggunakan nama West Papua. West Papua itu artinya dari Solo sampai Merauke. West Papua dari mana? Asal dari Wamena, asal dari Timika, atau asal dari Subangume, atau asal dari wilayah dari mana? Ini tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam mempertahankan eksistensi. Tidak terjebak dalam berbagai kebijakan yang kemudian mengkotak-kotakan kita dalam pemekaran, istri-istri ciptaan orang lain. Kita itu tampil dan mempertahankan jati diri dengan nama-nama yang kami warisi sebagai sebuah kebenaran. Bagian dari sejarah. Nah, setelah itu bagaimana Belanda mulai bicara tadi dengan nama bangsa dan kemudian tetapkan dasar-dasar kebangsaan Papua. Saya bicara soal Rotma Papua. Bagian A. Jadi Rotma Papua dari waktu ke waktu, sebagaimana kita ketahui bahwa 1918-28 itu pemerintah Belanda mendirikan benteng Fort de Vos pertama di Teluk Clinton di Taimana. Setelah itu tahun 1875 pemerintah mulai gelang secara administrasi di wilayah ini
Tapi selama puluhan tahun pemerintah Belanda tidak melakukan aktivitas pemerintahan secara masif di tanah Papua. Hanya terakhir setelah itu biarkan Papua. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda mulai memikirkan Papua sebagai tempat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang Papua. Jadi kepentingan Belanda ialah bagaimana kalau Papua merdeka, itu orang Belanda bisa eksis juga di tempat ini. Itu adalah membuat kepentingan Belanda. Bisa ada di wilayah tropis, di iklim panas. Sementara dalam kepentingan Papua adalah dari dalam antropologi, budaya, semua itu orang Papua memang harus merdeka. Tidak ada hubungan dengan bangsa lain di Nusantara. Jadi bangsa ini harus disiapkan untuk merdeka sendiri. Kita kenal bagaimana perdebatan dalam periode terkait antara Muhammad Hatta dengan Soekarno, Muhammad Jamil dan seterusnya. Dia bilang bangsa ini, bangsa lain, Malaysia dan saya tidak mau disebut sebagai penjajah. Mengambil alih ketika bangsa lain bisa masukkan. Jadi kita biarkan mereka merdeka saja. Kenapa Muhammad Hatta katakan itu? Karena dia pernah ada di Bovendigul dalam perjuangan, dan dia merasakan, dia melihat, dia mengamati secara antropologi dalam konteks fisiknya bangsa ini lain dan bangsa ini tidak. Dan dia juga merasakan atas jasa bangsa ini, bangsa Papua ini, dia bisa menjadi seorang tokoh intelektual bapak bangsa Indonesia. Karena itu dia berpikir ini sudah waktunya untuk membalas budi. Sehingga dalam perdebatan dia bilang bangsa ini lain, biarkan mereka merdeka dan bersama. Perdebatan panjang itu terjadi. Nah, sekitar 140 kali terjadi ekspedisi di tempat ini setelah Belanda mengklaim 1828 atau 1875. Sekitar 140 kali ekspedisi. Hasil temuan ini termasuk Freeport, termasuk BP, termasuk semua mineral yang ada di Papua. Nah, karena itu berdasarkan tadi, Belanda menyiapkan proses roadmap bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Ada beberapa, ada sekitar 3 gubernur yang waktu itu orang Belanda, dan 3 gubernur ini ditugaskan supaya mereka menyiapkan jalan, peta jalan untuk kemerdekaan Papua. Nah, apa yang mereka lakukan itu ada di sana. Yaitu pertama, pada 1949 oleh Gubernur Pak Eko, kemudian oleh Gubernur berikutnya Pak Nembus, terus Gubernur Panggal, sampai dengan 61 itu Belanda menyiapkan roadmap dalam 2 tahap. 2 tahap itu adalah tahun 51 sampai dengan 61 itu menyiapkan orang Papua, mengkaderkan orang Papua dalam berbagai sisi keterampilan, yaitu menyiapkan orang Papua sebagai tukang, siapkan BRK, macam-macam. Jadi 10 tahun pertama menyiapkan keterampilan orang Papua sebagai tukang, sebagai mantri, sebagai apa semua. Jadi menyiapkan itu sebagai macam-macam, bisa mengoperasikan alat-alat perang, dia menyiapkan itu.
10 tahun dia menyiapkan. Lalu 10 tahun berikutnya, mulai dari 1961 sampai dengan 71 atau 70, itu mentransfer. Tujuannya mentransfer proses politik kepada bangsa Papua. Karena itu menyiapkan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan politik. Tahap kedua, menyiapkan sumber daya manusia Papua dalam pemerintahan dan politik. Karena itu dia bentuk partai-partai, dia bentuk mulai menyiapkan sejumlah hal, orang-orang Papua dikirim ke Leiden, ke beberapa tempat. Tanggal 5 Maret saya mengunjungi keluarga Ayomi di Fiji, di Supang. Kami pergi kunjungi mereka. Ini 5 orang Papua yang dikirim oleh Belanda untuk belajar kedokteran di Fiji, baru datang mengisi kemerdekaan Papua. Wayomi dengan beberapa yang lain itu dikirim ke Leiden. Jadi bagaimana Belanda menyiapkan? Ada yang dikirim ke Australia, ada beberapa tempat. Fokusnya mengkaderkan orang Papua dalam bidang politik dan pemerintahan. Supaya begitu ditandai 1 Desember 61, bendera Bintang Kejora dan bendera Belanda berkibar bersama. Tapi 71 dia bertarget, sebab 71 dia bertarget bendera punya Belanda punya bendera turun, Bintang Kejora yang itu target mereka. Jadi itu roadmap Belanda atas Papua Barat. Nah, kemudian target itu tidak tercapai karena Belanda ditekan tidak mengetahui bagaimana diawali dengan pernyataan Presiden Soekarno membubarkan negara Unika Buatan Belanda 19 Desember 1961. Nah, di bagian ini saya bicara soal bagaimana peta jalan pemerintah Indonesia di Papua Barat. Jadi Belanda menyiapkan peta jalan, menyiapkan sumber daya manusia, baik skill, keterampilan, sampai dengan pemerintahan politik untuk merdeka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia menyiapkan orang Papua kemana. Nah, dalam hubungan dengan ini saya bicara beberapa hal. Itu dalam peradaban orang Malaysia di Papua dengan Indonesia atau Nusantara secara langsung tidak langsung memiliki hubungan. Kami tidak memiliki hubungan. Dan karena itu yang terjadi adalah pengalaman buruk terhadap orang-orang Papua, khususnya di wilayah Kepala Buru. Jadi kita dengar bagaimana tadi tahun 1700 itu orang Papua ada di Kerajaan Sriwijaya sebagai budak. Nah, abad ke 15, 16, 17, 18 itu perbudakan. Orang Papua di wilayah ini, di wilayah Bapak Kepala Buru itu dibawa, diambil, dikirim ke Ternate, Tidore, Sultan Tidore, Ternate, mereka datang mengambil mereka ini melalui kaki tangan mereka, dibawa ke sana dan dijual belikan kepada kerajaan di wilayah lain. Jadi hasil penelitian salah satu dokter di Belanda, di buku ini ditulis tahun 1800-an. Dia menulis bagaimana ketika kapal-kapal dari Serang, dari Tidore Ternate ini datang ke wilayah Kaimana, di wilayah Papua, di perairan, itu orang-orang tua dari Papua di wilayah Kepala Gunung ini lari naik ke hutan karena takut. Sementara kami akan ditangkap dan dibawa dari hutan. Jadi pengalaman buruk itu yang terjadi.
Kemudian dalam kurun waktu itu di wilayah yang sama, itu tahun 1606 Islam masuk. Tapi Islam masuk di wilayah Kepala Burung tadi itu tidak melakukan penyebaran ke wilayah lain. Tapi misi utama Islam masuk di wilayah ini adalah ekonomi dan perdagangan. Jadi misinya bukan untuk penyebaran agama Islam. Anda bisa bayangkan kalau waktu itu 1606 Islam masuk di wilayah Kepala Burung. Dan kalau misi mereka adalah untuk pengembangan agama, maka seluruh orang Papua itu bisa menjadi muslim. Karena hampir 300 tahun kemudian, Otto dan Gesler tanggal 5 Februari tiba, 1855. Hari ini Injil kita rayakan tahun 160 kesekian kita rayakan kan. 160 sekian tahun saja seluruh orang Papua sebagian besar jadi Kristen. Ya tidak? 300 tahun, tahun 1606 ini Islam masuk di wilayah Kepala Burung, tapi dia tidak menyebar ke wilayah lain. Anda bayangkan kalau saat itu kita agama ini beredar dan kami menjadi penduduk agama Islam. Nah itu yang bagi saya itu misteri, referensi saya itu misteri. Tuhan sembunyikan supaya mereka tidak boleh menjadi Papua lain. Hanya terkumpul. Sementara dia membukakan itu untuk Otto dan Gesler, sehingga dalam waktu yang dekat, singkat, 1855, kemudian 1806 sekian dari 1806 sekian itu dari Mangkinan sudah menyeberang ke Tanah Besar. Tahun ke-7 Otto meninggal dunia, tapi kemudian dari situ ke wilayah Gondama itu 50 tahun kemudian ini sampai di situ. Dari situ sampai ke Biak 50 tahun berikutnya, sampai ke Jayapura 50 tahun berikutnya. Lalu tahun 50-an kita menerima Injil di wilayah Wamena, Tapango, Mepago. Begitu cepat. Dan Tuhan sembunyikan itu. Jadi 160 sekian tahun, sebagian besar orang Papua ini menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau tahun 1006 itu orang Papua ini, kalau misi perdatangan Islam itu berubah menjadi misi dakwah agama, berarti seluruh Melanesia atau seluruh Papua besar ini, mungkin juga kayak Papua Nugini, itu tidak penduduk agama. Apa maksudnya Tuhan sembunyikan? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau tahun 1606 kami berinteraksi dengan Islam lalu perdagangan, tapi kenapa Tuhan sembunyikan? Baik, nah yang berikut dalam proses perjalanan itu kita mengenal bagaimana sampai dengan proses politiknya melalui instruksi Presiden 19 Desember 61 sampai dengan saat ini apa yang kita alami. Nah saya coba gambarkan berikut ini. Ini roadmap yang saya coba lihat. Yaitu ini gambaran politik pemerintah Indonesia dan pendudukan di Papua 1960 sampai 2023. Nah itu Soekarno itu 61 sampai 65 itu instruksikan di Koran bubarkan negara kolonial buatan Belanda. Kemudian 1 Mei pendudukan secara de facto. 1 Mei 2023 kita merayakan 60 tahun. Kemudian Soeharto 65 sampai dengan 98. Apa yang terjadi Mas Soeharto? Itu PPRA, kontrakarya Freeport, operasi militer. Kemudian dengan bahwa di masa ini itu
sedang terjadi genosida, ekosida, dan etnosida. Kalau kita lihat di tengah di zaman Belanda, itu dia menyiapkan dua roadmap, menyiapkan orang Papua keterampilan di bidang non lembaga perbankan, bidang formal. Fakta-fakta yang selama ini kita lihat itu sudah menuju ke sini. Targetnya kalau Belanda dia menyiapkan proses politik kemerdekaan Papua, tapi selama Indonesia kita akan lebih kepada politik pendudukan, politik ekonomi. Apa yang terjadi waktu jilid 1, jilid 2 PMK ini bagian dari politik pendudukan. Masa depan kita di mana? Dalam roadmap peta Indonesia. Itu tantangan. Tantangan yang ada dan saya harus sebagai mahasiswa bisa kritisi. Sebentar ada yang terkali bisa kritisi ini. Di masa Indonesia ada roadmapnya. Kami ada menuju kepada kehidupan ada. Silakan presentasikan. Ini mau uji data, uji fakta. Berikut adalah kalau bagian tadi kita lihat bagaimana roadmap Belanda Papua, sekarang saya lihat itu roadmap bangsa Papua sendiri. Nah, roadmap bangsa Papua sendiri itu nah, roadmap bangsa Papua sendiri ini penting. Kenapa? Itu juga jangan supaya orang Papua itu kalau lihat sesuatu yang ada gambarnya itu orang percaya itu maksudnya. Sekalipun gambar itu ada di sini. Jadi itu. Nah, saya catat kalau orang lain punya dua pandangan yang itu berkontradiksi tadi, pertentangan. Belanda mengantar kita kepada kemerdekaan, Indonesia mengantar kita ke politik pendudukan, maka orang Papua sendiri mau kemana? Nah, ini sebagai pribadi dalam komunitas masing-masing kan orang rumuskan. Saya punya jalan, peta jalannya itu ini. Tapi sebagai nation, sebagai bangsa, saya bicara dalam konteks ini adalah ini. Yaitu kalau kita mau yang sisa ini mau selamat, saya bilang kita kembali ke rumah Malaysia. Yaitu tahapan pertama itu kita ke rumah Malaysia, masuk di MSK, lalu kemudian bersama mereka kita harus pergi ke keluarga Afrika, keluarga Karibia. Karena hanya mereka ini yang bisa sejelek-jeleknya kita, orang lain memandang kita apapun, mereka ini akan bilang, aduh, nama orang saya, itu aja. Yang lain melihat kita dengan mata sebelah, rasa jijik. Jadi itu penting. Nah, karena itu kalau Anda hari ini mahasiswa, saya biasa bilang, lihat Jakarta, lihat pulau-pulau di Indonesia itu sebagai tempat transit, bukan tujuan. Transit itu Anda harus pergi ke Papua Nugini, ke Solomon, ke Fiji. Saya tadi bilang kok, tahun 1960-an itu orang Papua di Fiji. Anda ini generasi kedua yang katakan, saya datang karena engkau taruh bekas kakimu itu dari saya. Jangan melamun, jangan menanam, jangan habiskan waktu dengan botol, habiskan waktu dengan HP, habiskan waktu dengan apa lagi. Tapi buat sesuatu yang benar, yang memberi kehidupan untuk dirimu, keluargamu, sukumu, gerejamu, bangsamu. Nah, untuk itu yang sedang studi bersiap menyelesaikannya dengan nilai yang plus, kemudian Anda menjadi duta bangsa di wilayah lain. Pergi, beranak itu di sana. Lalu dalam konteks advokasi HAM, bagaimana kita selesaikan itu? Itu
Itu dorong supaya Dewan HAM bisa lihat masalah Papua, kajian-kajian dari lembaga-lembaga dari gereja itu diatur dengan baik, ada belajar dengan baik dan kerjakan itu dengan baik supaya penderitaan orang Papua, penderitaan Egyanus dan Lombok, penderitaan orang tua dan semua itu tidak mati sia-sia. Karena itu jangan tulis hal-hal yang aneh-aneh tapi atau jangan takut tulis sebuah data dan fakta yang benar. Tulis itu yang benar. Tulis itu ya. Karena dengan itu, dengan data, dia akan berbicara sendiri. Saya kasih itu sebenarnya belum saatnya, tapi sampai pagi. Kemarin saya kasih selesai. Ini salah satu karya yang saya saksikan. Bisa kasih itu di depan publik, depan kalian. Seri sejarah politik HAM dan demokrasi untuk Papua. Ada 50 di sini. Tulis tentang dirimu. Jangan takut. Jadi, generasi jangan takut menulis. Nama dengan benar, sebab dan waktu. Jadi, itu penting. Dalam rangka bagaimana memproteksi perlindungan tanah air, manusia, dan budaya. Nah, karena itu, ketika kita dorong, saya bilang kembali, Indonesia bahwa kita jalan kematian, benar-benar dulu bahwa kita jalan kemerdekaan, orang Papua sendiri kemana? Jadi kita kembali ke Mawasi. Dia PBB dan tahun 2 itu bilang begini, jadi kami mau ini, jadi bagaimana? Saya kemarin di Solomon Island bertemu kepala pemerintahan, dia sampaikan kita begini, saya bilang, Bapak kita 60 tahun orang Papua ini tinggal di daerah Suma, depan di situ, jadi tapi karena dingin panas. Buka pintu kami masuk di rumah dulu, baru bapak lihat buka. Kamu yang sudah merdeka ini, Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, kamu kan lihat kami, kalau kami bawa kami kemana? Karena kami punya beban, yang kami bisa itu ini. Hal macam begitu penting. Nah itu kasih kita sampaikan sehubungan dengan roadmap kita. Jalan masih panjang dengan penuh kesadaran, saling menopang, dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, dekat dengan gereja, dekat dengan komunitas, tapi bergerak bertindak untuk lebih besar untuk selamatkan. Baik, bagian terakhir kita mau catat beberapa hal, yaitu sebagai manusia kita berpotret dari sejarah kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari perjalanan kita sendiri. Ini pokoknya yang ini saya punya dan berpegang pada itu. Sebagai generasi muda, Anda menjadi diri sendiri, bangga dengan apa yang Anda miliki, jangan yakin. Oke? Bangga dengan Tuhan kasih, bangga dengan yang Anda miliki, percaya dengan itu, karena dengan itu ada disebut orang yang unik, orang yang hebat. Dia ada, dia manusia. Sebagai pelajar, mahasiswa dan intelek senantiasa belajar secara sungguh-sungguh, budayakan banyak membaca, menulis tentang apa saja yang Anda baca, dengar,
dan saksikan itu. Generasi Anda sudah saatnya bergerak ke benua Malaysia, Pasifik, jadikan kota-kota di Indonesia sebagai kota transit untuk ke Malaysia, Pasifik, Afrika, Karibia, Rusia, Cina, Eropa, AS, dan negara-negara ASEAN. Ini yang Anda lakukan, maka Anda sedang menyelamatkan diri, rakyat, tanah air, dan bangsa sendiri. Dulu mereka datang. Hari ini kami harus pergi memberitakan tentang kabar duka cita, kabar keselamatan, kabar pembebasan dirimu, bangsamu kepada mereka, supaya tergenapi apa yang difirmankan. Yang terbelakang akan terdepan. Artinya, dalam tafsiran bebas saya, ketika Anda yang percaya diri memberitakan tentang diri Anda, tentang kekayaan yang Anda miliki, tentang hidup yang Anda miliki, mereka akan merasa yang menjadi kabar dulu menjadi kabar lain. Karena mereka menceritakan tentang perdamaian, tapi hari ini di mana-mana di tempat mereka perang yang jahat masih ada. Karena itu Anda menjadi duta-duta untuk penting. Tuhan sedang memakai kita untuk menanti perpanjang Papua kepada kemenangan. Kita belum terlambat, Tuhan bersama kita pasti menang. Selamat Paskah, selamat memperingati Injil Markus di Lembah Bali di wilayah Papua. Wah.